Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa nabiyyin wa sidrati muntakhal arifin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Layak Sirna Rasa, khususon guru agung kita semua pangersa Aba Aos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sangat kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid dan seluruh host dan juga pemangku manakib pada saat ini di manakib online streaming internasional, terutama Teh Haja Susi Milikiti, Umi Syahid, dan Hajah Yuni yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, Bristol, dan juga Ibu Hajah Kartini yang ada di Amerika, dan seluruh ikhwan wal akhwat yang senantiasa mendukung MOS pada saat ini, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini, pada detik ini, kita masih dipersembahkan oleh Allah untuk dapat hadir di manakib online streaming ini dalam rangka pertama berkhidmat kepada guru agung kita semua, bersama-sama untuk bermanakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Senantiasa segala keagungan-agungan yang Allah berikan kepada guru kita tertumpah curah kepada kita semua. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Pada bulan ini kita tahu, yaitu sekarang tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah. Pada bulan ini orang pernah berkata bahwa bulan ini adalah bulan bala, karena Allah turunkan bala pada bulan Safar ini, yaitu 320.000 bala yang Allah turunkan. Yang memang semua orang pada tahu pada bulan ini, Rabu Wakasan di bulan Safar ini, atau Rabu terakhir di bulan Safar ini, Rasulullah pertama kali Allah berikan sakit. Dari sakitnya itu 12 hari Rasulullah meninggal dunia. Maka banyak orang Islam mengatakan pada bulan ini adalah bulan namanya turunnya bala yang luar biasa, sehingga Allah turunkan bala sebanyak 320.000 bala. Dan kalau kita hitung dari 320.000 bala per harinya, kita dapat bala 888,8889. Itu bala yang diturunkan. Kalau dahulu di zaman Abah Anom, kita akan melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala setiap Rabu Wakasan. Tetapi di zamannya Abah Aus ini, kita sudah diberikan piranti untuk menanggulangi apa yang namanya bala. Yang terutama bala itu ghaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abah mengajarkan kepada kita semua, setiap ba'da sholat isyraq, langsung isti'adah, langsung istikharah, langsung kita sholat isti'anah. Isti'anah itu pengganti daripada sholat lidaf'il bala yang kita lakukan hanya setahun sekali. Loh, balanya 888 kali, masa bisa dilawan dengan namanya hanya sekali sholat sunnah lidaf'il bala? Itu pun tidak mungkin. Maka Abah mengajarkan kepada kita untuk ikhwan semua, kapanpun kita dapat melaksanakan sholat isti'anah. Kalau tidak bisa dilaksanakan pagi, siang kita bisa laksanakan, malam kita bisa laksanakan, kapanpun kita mau, kita bisa melaksanakan sholat sunnah isti'anah. Maka di bulan ini turunnya bala, dan manakibnya pun berbicara tentang bagaimana Allah turunkan penyakit taun pada masa ini dan pada masa-masa kemarin pada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Allah turunkan dua penyakit. Pertama penyakit zahir, dan di manakib selanjutnya adalah penyakit batin. Penyakit zahir bisa disembuhkan hanya dengan rumput dan air madrasah daripada Syekh Abdul Qadir.
Arti daripada namanya rumput dari Syekh Abdul Qadir adalah zikir jahar. Zikir jahar yang Allah berikan kepada kita melalui Syekh Mursyid, yang ditanamkan dalam nama tubuh jasmaniah kita semua, ditanamkan kita berzikir bergoyangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah antibodi daripada penyakit yang datangnya secara lahiriah kepada diri kita. Maka ditambah lagi dengan obat yang kedua, yaitu zikir khafi, yaitu air. Air itu mengalir tidak pernah habis-habisnya. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah obat kita daripada penyakit-penyakit yang datang dalam diri kita semua. Di mangkoba yang keduanya adalah mangkoba tentang bagaimana seuzonnya seorang murid, suul adabnya seorang murid yang ingin berkunjung pada Syekh Mursyidnya, tapi dia tidak datang menghadap pada Syekh Mursyidnya karena melihat hanya dari celah matanya saja, tidak melihat daripada apa yang dilihat dalam hatinya yang lurus, yang bersih, yang bening. Maka di dalam kitab Fadail Suhur pada saat ini sofar sotnya ada sofaul qalbi, kebersihan hati. Bagaimana kebersihan atau kebeningan hati tersebut bisa terpancar dalam diri manusia, dalam diri ikhwan-ikhwan semua. Sekarang kita masih lihat banyak ikhwan masih tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan lain. Sampai syah dan maaf, kadang-kadang melihat ikhwan yang sedang kesusahan pun kita tidak punya perasaan atau rasa sama sekali kepada mereka semua. Kemarin kita di Sofaul Qalbikan oleh Abah di dalam ulang tahunnya 9 hari berturut-turut. Abah memberikan kesenangan kepada kita semua. Kesenangan yang luar biasa Abah berikan kepada kita. Yang senang mancing, dikasih mancing. Yang senang joget, dikasih joget oleh Abah. Yang senang untuk namanya tilawah Quran, Abah kasih sampai tanggal 31 kemarin haflah Quran, kori-kori nasional dan internasional. Abah berikan kepada kita. Abah berikan kesenangan kepada kita. Yang senang pawai, yang senang olahraga, Abah berikan kepada kita. Kurang apa lagi? Maka ketika kita akan menghadap kepada Syekh Mursyid, jangan seuzon dalam diri kita. Jangan ada rasa dalam diri kita bahwa Abah itu sudah punya apa-apa, tidak perlu apa-apa. Tapi sebetulnya kita sebagai murid yang harus mengerti, sesungguhnya saluran rezeki dari Allah turun kepada Syekh Mursyid, diberikan kepada kita, dan dihubungkan lagi kepada orang yang memang harus diberikan kepada yang berhak. Maka kemarin juga bersyukur luar biasa bagaimana Abah mendapatkan kebahagiaan dari murid-muridnya, dan murid-muridnya juga mendapatkan limpahan keberkahan dari mursyidnya sehingga tertumpah curah 9 hari lamanya dari zikir 80 jam yang dilakukan dari tanggal 24 sampai tanggal 27, bergema kalimat tauhid, berzikir, bergetar aras sampai ke 7 lapis aras, sehingga kita merasakan dentuman batin kita, denyutan jantung kita dapat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah mengatakan kepada kita semua, kalau ingin meluburkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanna fillah, adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Junnun Al-Misri mengatakan, kalau engkau ingin meluburkan diri kamu kepada Allah, hilangkan dalam hati kamu rasa kecintaanmu kepada manusia, timbulkan rasa kecintaanmu kepada Allah, kepada orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa jalan itu, maka manusia tidak akan mendapatkan ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibit ma'rifat Allah berikan kepada kita semua melalui Syekh Mursyid yang ditanamkan dalam hati kita. Kita bersihkan, kita berikan bibit itu dengan namanya cairan-cairan, dengan zikir yang istiqomah, dengan sholat yang di awal waktu. Semuanya hanya satu tertuju, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila kita perhatikan, banyak ikhwan-ikhwan berdatangan kepada Abah dengan urusan-urusan yang berbeda, dengan berbeda-beda keinginan. Abah berkata, saat ini yang datang ke Abah banyak macam-macamnya. Yang pengen jodoh datang ke Abah, yang pengen namanya rezeki datang ke Abah,
Yang pengen dapat suami bule, datang ke Abah. Yang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, datang ke Abah. Apa yang Abah katakan? Semua itu boleh datang ke Abah. Tetapi Abah mengatakan jeda, tetapi kalau mereka datang kepada Syekh Mursyidnya dengan tujuan meleburkan dirinya, hatinya semata-mata untuk dapat mahabbah kepada gurunya, agar dapat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan 124.000 pori-pori dalam tubuhnya, semua kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka jangan kita datang kepada Syekh Mursyid dengan tujuan-tujuan lain. Tujuan kita datang kepada Syekh Mursyid, tujuan kita datang menghadap orang yang mulia, Sultan al-Auliya fi hadzal zaman, cuma satu, agar kita dapat diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi bila kita datang ke Sirna Rasa hanya tujuan-tujuan itu. Tujuan yang pasti kita datang kepada guru kita, bukan hanya takut kepada bala. Covid tidak ada bersih di Sirna Rasa, karena racun-racun apapun akan hilang di Sirna Rasa, karena hatinya sudah bersih, hatinya sudah tulus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Junul al-Misri pun seperti itu. Dikala dia beribadah, ibadah yang dia lakukan di Gunung Lukman, apa yang terjadi? Ternyata ditunggui oleh seekor harimau atau seekor namanya singa yang besar. Singa itu tidak menerkamnya karena hatinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seseorang ingin dikenal Allah, ingin dikenal manusia, dikenal oleh orang-orang yang mulia di hadapan Allah, jangan lupa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita Allah berikan bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa dengan mata ini. Bagaimana fotografer mendapatkan pekerjaannya. Dengan kuping ini, bagaimana dokter itu dapat mengetahui ilmu tentang namanya kekurangan-kekurangan di kupingnya. Dengan mulut ini, si MC ataupun notaris bisa berbicara apapun untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kita hanya ambil salah satu rezeki dari Allah. Tujuan kita semuanya Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita menghamba kepada Allah. Berjalan dengan kun ma Allah, fa illam takun ma Allah, fakun man ma'ana man ma Allah, fa innahu yusiluka illallah. Kita dekat kepada orang yang sudah dekat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa dekat kepada orang yang dekat kepada Allah, orang yang senantiasa mengusulkan kita kepada Allah adalah Syekh Mursyid, Abah Aos yang dapat mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang seperti itu. Banyak para aulia-aulia Allah, banyak para mursyid seperti itu. Tapi tidak ada wali yang luar biasa seperti Abah. Abah mengatakan, Abah tidak pernah pun di dalam rumah pun memakai kaos. Karena apa? Abah malu kalau pakai kaos ini, malaikat datang ke rumah Abah. Abah dilihat malaikat pakai kaos. Maka coba lihat guru kita. 1 jam kemudian ganti pakaiannya dengan pakaian yang luar biasa. 1 jam kemudian dipakai pakaiannya ganti yang luar biasa. Dan pakaian itu tidak lama di tempat Abah. Akan diberikan kepada orang-orang yang diberikan kepada Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Allah berikan melalui Abah kepada orang tersebut. Abah berganti-ganti pakaian. Abah adalah seorang sufi yang kaya, yang luar biasa. Maka seuzurnya seorang murid melihat Syekh Abdul Qadir Jilani mempunyai rumah yang megah, mempunyai istal kuda yang luar biasa, dan kuda itu ada 40 ekor. Ternyata itu dipersiapkan untuk namanya obat murid-muridnya yang seuzur dalam dirinya. Makanya obatnya itu hati seekor kuda. Hati seekor kuda sebanyak 40 ekor kuda. Apa artinya? Bahwa hati itu ada keyakinan, bahwa keyakinan itu harus ditempuh dengan perjalanan. Perjalanan itu harus dilalui dengan namanya 40 ekor kuda. Bila kita melihat bagaimana seekor kuda dengan kekuatannya dan 4 kakinya, maka kita harus berkuatkan diri untuk namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Safar ini, bulan yang Allah turunkan, menurut orang-orang awam mengatakan bulan turunnya bala. Tidak ada bala kepada kita. Bala kepada kita bila kita ghaflah anillah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bala yang luar biasa dalam diri kita. Semua itu Allah berikan. Allah berikan piranti-pirantinya. Allah berikan namanya, setiap ada masalah pasti Allah berikan namanya solusi-solusi kepada kita semua. Maka ikhwan, untuk namanya menguatkan diri kita,
Abah mengatakan solusi yang terbaik untuk ikhwan sekarang kalau punya masalah tolong khotamannya di dalam surat Al-Insyirahnya baca 80 kali untuk namanya seorang ikhwan supaya apa? Setiap masalah itu bukan menjadi alasan buat kita, pikiran kita, hati kita menjadi resah, gelisah. Tujuan masalah Allah turun kepada kita untuk mengangkat derajat kita, untuk memulihkan kepada kita bahwa seorang yang beriman, seorang nabi pun pasti Allah uji. Kalau tidak ada yang bisa diuji, yang paling patut diuji adalah emas. Emas itu butuh namanya ujian-ujian. Emas yang 1 kilo bila namanya kita lihat diambil, itu disisir paling dapatnya berapa gram dari 1 kilo tersebut. Harus diuji, harus dibakar, harus disaring. Begitu pula ikhwan. Ikhwan makin kuat, makin mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalia yang diberikan oleh guru kita. Jangan lengah sedikit pun. Kalau lengah sedikit pun akan tertinggal jauh dari guru kita semua. Saya mencontoh dari Teh Haja Susi, luar biasa saya bilang ibadahnya. Tetapi kalau bisa mah kalau masuk manakib online seperti manakib biasa, jangan terlambat. Karena Abah sudah hadir duluan di manakib online streaming tersebut. Kita itu malu. Kadang-kadang kita ini datang terlambat. Dan masukan yang terakhir, kita akan masuk 18 September nanti. Ada manakib akbar di Atin. Kami mengharap dari manakib online streaming untuk dapat hadir di manakib Masjid Atin. Itu kita sudah buka di Atin itu. Subuh berjamaah. Dan insya Allah yang menjadi imam nanti adalah Abah Jagat Al-Kholis pada sholat subuh di Masjid Atin. Kita sudah buka dari pagi. Jam 3 ikhwan boleh masuk di tempat Masjid Atin. Dan di Masjid Atin itu kita akan lakukan per 6 bulan sekali rencana kita akan lakukan. Dan awal perdana ini kita lakukan adalah haul daripada wali ke-10 yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Maka ikhwan berbondong-bondonglah untuk namanya manakib online yang ada di sini untuk menuju Masjid Atin, untuk manakib kita bersama-sama di sana, bersama orang-orang soleh berkumpul di sana. Maka kita akan dikuatkan hati kita, jiwa kita untuk senantiasa dapat mencintai apa yang dicintai oleh guru kita semua, yaitu dimanapun kita dapat bermanakib, di rumah, di jalan, di mobil pun kita akan berangkat ke tempat Abah, kita langsung bisa bermanakib, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jangan sampai di bulan Shofar ini bukan menjadi buat kita makin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, turunnya bala, banyak pilek, banyak penyakit apapun, tapi kita jangan sampai bala yang luar biasa kepada kita, lupa kepada Allah, dan kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir jahar, zikir khafi yang selalu kapanpun dimanapun kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita semua dalam manakib online streaming ini panjang umur usia dunia kita, sehat walafiat. Allah berkahi usia kita dalam taat istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat yang di manakib online ini Allah kabulkan. Hajat yang baik Allah segerakan, hajat yang buruk Allah tinggalkan dan Allah hilangkan. Dan Allah berikan kepada keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang senantiasa dapat mengamankan dan melestarikan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah secara istiqomah. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.